Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua lagi ya seperti biasanya. Tapi sebelum mulai aku bakal review singkat portofolioku saat ini bernilai di peluang aja yaitu 1.621.000.000 sekian. Tadi pagi itu masih ada naik sedikit ya teman, sekitar ke 1.630.000.000 sekian. Tapi ya seperti yang kita ketahui market volatil dan bakal akan selalu naik turun. Dan di sini aku juga udah ada ready beberapa cash yang nanti aku bakal injek lagi kalau misalnya Bitcoin mengalami koreksi lagi seperti biasa ya man. Oke, berikutnya kita bakal langsung jawab aja pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Gitar Gibson, yaitu main ini apakah nanti uang kita bisa diambil atau tidak bisa di withdraw. Terus kemudian nih ada pertanyaan susulan, kalau main ini pasti menang atau enggak, dan total penarikan apakah harus sama dengan jumlah waktu deposit. Nah, jadi pertama-tama aku bakal jelasin dulu kalau misalnya investasi di kripto itu nggak selalu mendapatkan keuntungan ya man. Maka di sini kalau untuk menjawab apakah pasti menang atau enggak, untung atau rugi itu tergantung dengan harga saat kamu beli dan juga harga saat kamu jual. Contoh kamu beli sekarang Bitcoin di nilainya 1,6 miliar, kamu beli 160 juta, kan artinya kamu bakal dapet sekitar 0,1 Bitcoin. Nah, kalau nanti Bitcoin katakan harganya jadi 2 miliar, 0,1 Bitcoin kamu akan bernilai 200 juta. Dan di situ artinya kalau kamu jual 200 juta, kamu jual semua posisi kamu akan mendapatkan selisih dari antara harga beli dan harga jual kamu. Simpelnya seperti itu ya men. Dan kalau misalnya di sini ditanya apakah uang kita bisa diambil atau enggak, ya jawabannya udah pasti bisa ya men. Contohnya di sini aku bakal tunjukin langsung aja. Kalau kita ke bagian dompet di sini, ini kan ada total balance sekitar 650-an juta sekian. Ada 35.000 USD cash, kemudian IDR cashnya ada sekitar 75 juta. Nah, kalau misalnya aku pencet cash out di sini, kemudian aku pilih tarik ke salah satu bankku, kemudian aku pencet angkanya, kemudian aku pencet continue, ya otomatis nanti aku bisa langsung melakukan penarikan ke bankku ya men. Dan ini biasanya setiap kali aku melakukan penarikan tuh waktunya cuma beberapa menit, itu dananya langsung masuk. Tapi ya teman-teman perlu ingat di sini ada withdrawal fee-nya biasa 4.500. Cuman tak kenapa ini dapat free, kayaknya setiap bulan kita dapat 1 kali free withdrawal ya men di aplikasi peluang ini. Jadi simpelnya seperti itu, kita berinvestasi di sini, kita tetap bisa mengambil uang kita. Bahkan kalau misalnya harga Bitcoin turun sekalipun, katakan tadi kamu beli kan 160 juta, kamu beli 0,1 Bitcoin. Katakan deh Bitcoin mengalami koreksi, ternyata harganya menjadi 130 juta. Ya udah, kalau misalnya kamu jual 0,1 Bitcoin kamu akan mendapatkan 130 juta. Ya, 130 jutanya itu kamu bisa lakukan penarikan seperti biasa. Jadi untung atau ruginya itu daripada capital gain ataupun selisih antara harga kita jual dan harga kita beli. Simpelnya seperti itu ya men. Nah, aku di sini juga perlu berterima kasih karena di kolom komentar banyak yang selalu membantu menjawabin ya men. Jadi buat teman-teman yang misalnya udah lebih berpengalaman di dunia kripto, terutama di Bitcoin, kamu boleh bantu jawab-jawabin karena di bawah itu lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan karena masih banyak investor yang pemula yang baru mulai berinvestasi di sini. Jadi harapannya semoga channel ini bisa membantu kita untuk belajar bersama-sama. Begitu pula aku juga di sini masih selalu belajar elemen seputar kripto ataupun Bitcoin. Oke, berikutnya ini dari Kak Jeep XJ, ini juga membantu banget. Harusnya mulai terbiasa dengan satuan kecil di bawah 1 Bitcoin. Jadi 1 Bitcoin 100 juta sats, 0,1 Bitcoin 10 juta sats, dan yang paling terakhir 0,0000001 Bitcoin sama dengan 1 Satoshi. Nah, jadi ini bener banget ya. Karena masih banyak di kolom komentar yang teman-teman masih lumayan bingung apa itu Satoshi. Satoshi itu adalah sebutan untuk satuan terkecil dari Bitcoin. Dan ini udah bener banget yang dijelasin oleh Kak Jeep XJ, yaitu hitungannya seperti ini. Untuk mempermudah, aku bakal kasih satu gambar ini aja teman. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, kamu boleh lihat satu gambar ini, kemudian kamu screenshot aja. Dan mungkin kamu perlu beberapa saat, kalau perlu kamu hafalin ya teman. Nah, di sini kamu bisa lihat, jadi Satoshi itu sistemnya adalah Bitcoin kan 1 Bitcoin sama dengan 100 juta Satoshi. Nah, di belakang koma itu terdapat 8 digit ya. Teman-teman bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gimana cara menerjemahkan dari Bitcoin ke Satoshi? Itu simpelnya kamu lihat di bagian kanannya aja itu ada berapa angka. Contohnya di sini kalau 0,000-nya ada 7, kemudian ada 1. Ya, di sini artinya sesimpel ini adalah 1 Satoshi. Kalau misal katakan di belakang koma paling kanan angkanya ada 1000 nih.
ya berarti itu setara dengan 1000 Satoshi. Kalau misalnya angkanya ada 1 juta nih, kamu bisa lihat itu berarti 1 juta Satoshi dan setara dengan 0,01 Bitcoin. Dan kalau misalnya yang paling terakhir, paling tinggi, itu adalah 1 Bitcoin, jadi sekeping Bitcoin penuh itu sama dengan 100 juta Satoshi. Nah, yang selama ini aku sering sebut-sebut bahwa teman-teman kalau bisa perlu mencapai whole coiner atau perlu mencapai 1 Bitcoin, yaitu sama aja kamu udah memiliki 100 juta Satoshi. Jadi kira-kira seperti itu ya teman. Nah, semoga dengan adanya gambaran ini teman-teman semua bisa lebih mengerti gimana sistem satuan terkecil dari Bitcoin atau Satoshi. Terima kasih banget buat Kak Jeep SJ di sini udah bantu jelasin ke teman-teman semuanya. Oke, berikutnya ini juga ada hitung-hitungan matematika sederhana, tapi aku perlu bantuin buat teman-teman, aku perlu lurusin lagi supaya teman-teman nggak pada bingung. Kan ini ada salah satu statement dari teman kita, Kak Richard, kalau BTC 20 miliar per koin, maka 0,2 Bitcoin setara dengan 4 miliar. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung kenapa di sini sebutin 0,2 Bitcoin, kamu boleh coba nonton videoku sebelumnya di mana aku ngejelasin ke teman-teman semua kenapa sih kalau kita memiliki 0,21 Bitcoin aja sebenarnya kita udah ahead of the game dan bahkan kita berpotensi untuk mengubah masa depan kita. Jadi intinya di video itu aku mengencourage teman-teman paling nggak perlu mencapai 0,2 Bitcoin. Dan di sini Kak Richard membantu menjelaskan bahwa kalau Bitcoin nanti katakan ke 20 miliar, mungkin di sini dengan hitungan kalau misalnya Bitcoin ke 1 juta dolar. Dan kalau misalnya kurs rupiah itu sedikit melemah dibandingkan dolar, jadi bisa aja kan Bitcoin menjadi katakan 17 miliar atau sampai 20-an miliar sekian. Nah, dalam konteks ini, kalau misalnya Bitcoin menjadi 20 miliar, maka 0,2 Bitcoin akan setara dengan 4 miliar. Itulah salah satu alasan juga kenapa aku bilang teman-teman perlu mencapai 0,21 Bitcoinnya. Tapi di sini masih ada beberapa teman-teman yang bingung. Ada yang bilang 0,2 Bitcoin menjadi 4 juta. Nah, jadi hitungannya itu sesimpel angka berapa kepemilikan Bitcoin kamu ini, kamu kalikan dengan jumlah harga Bitcoin di saat itu. Nah, jadi kalau misalnya Bitcoin nanti ke 2 miliar, angka 0,2 Bitcoin bisa menjadi berapa? Caranya sesimpel kamu 0,2 kamu kalikan dengan 20 miliar. 0,2 kan setara dengan 1/5. Jadi 1/5 dikalikan 20 miliar ya menjadi 4 miliar. Jadi simpelnya perhitungannya seperti itu. Semoga ini bisa bantu teman-teman semua yang masih bingung cara ngitung Bitcoinnya. Tapi kalau misalnya kamu masih bingung, nanti tulis aja kolom komentar, nanti aku akan bantu jelasin sebisaku. Nah, berikutnya ini dari Kak Tri Teguh Santoso, simpan di exchange atau di ledger ya, mengingat ancaman security dengan hadirnya komputer kuantum ke depannya. Nah, di sini kan walaupun aku pribadi menggunakan exchange dan aku pribadi juga kadang-kadang membuka portofolioku di exchange, tapi apakah di sini artinya aku nggak menggunakan crypto cold wallet? Jawabannya adalah sebenarnya aku tetap menggunakan cold wallet. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih paham apa itu cold wallet, simpelnya itu adalah kamu melakukan yang namanya self custody, di mana kamu memiliki wallet, kamu menyimpan kripto kamu secara mandiri dan kamu yang pegang seed phrase kamu sendiri. Kalau misalnya kripto kamu ditaruh di exchange, exchange-nya kalau misalnya kenapa-napa, kamu berpotensi kehilangan kripto kamu. Sedangkan kalau misalnya di cold wallet, itu resikonya bakal jauh lebih terjaga. Jadi di sini kalau misalnya tanya lebih baik simpan di exchange atau di ledger, jawabannya adalah sebaiknya kamu simpan di cold wallet. Aku pribadi juga menyimpan kriptoku di cold wallet ya teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut seputar cold wallet ini, kamu boleh cek playlist yang ada di channelku. Nanti aku bakal link di video ini supaya teman-teman bisa terbantu ya. Nah, berikutnya ini dari Kak DMN616, kalau mikirin tahun 2045 udah keburu tua. Nah, di sini walaupun selama ini pembahasanku itu di tahun 2045, tapi sebenarnya di sebelum tahun itu pun Bitcoin udah pasti mengalami kenaikan harga. Karena seperti yang aku jelaskan di video-video sebelumnya, jadi biasanya dia setiap satu cycle itu pasti harga Bitcoin udah lebih tinggi. Jadi di sini kamu nggak perlu targetin 2045, kita bakal ngomong tempo waktu yang lebih deket aja, 2030 itu harga Bitcoin udah pasti lebih mahal daripada harga saat ini. 2035 juga demikian, udah pasti lebih mahal lagi dari harga di 2030. Kira-kira simpelnya seperti itu. Tapi di sini kalau misalnya kita pengen berinvestasi buat jangka panjang pun, ya sebenarnya nggak apa-apa juga teman. Jadi di sini kita mungkin berinvestasi bukan buat kita sendiri yang nikmati, kita persiapkan dana ini aja untuk generasi-generasi setelah kita. Supaya generasi di bawah kita nanti mungkin bisa punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan kehidupan kita.
Jadi kira-kira seperti itu, semoga membantu ya buat KDMN. Nah, berikutnya dari Kak Meiblora 3077, yes, saya dan keluarga nabung Bitcoin. Nah, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya ini adalah hal yang keren banget. Karena dengan kamu melakukan seperti itu, nanti akumulasi Bitcoinnya bakal lebih cepat, dan di masa depan, aset kamu bisa menjadi sangat besar ya, teman. Sebenarnya hal ini juga hal yang pernah dilakukan oleh salah satu keluarga di luar sana, dan teman-teman bisa lihat, ini hidup mereka bahkan berubah. Teman-teman boleh coba browsing soal keluarga ini juga. Kalau nggak salah, nama beliau itu Didi Taihutu ya, teman. Dimana ceritanya adalah di zaman dulu, beliau itu bahkan ngejual rumahnya. Apa yang dilakukan? Udah dijual rumahnya. Rumahnya itu kalau nggak salah sekitar $300.000 digunakan semuanya untuk membeli dihantam all-in ke Bitcoin. Dan pada saat itu, harga Bitcoin masih murah banget. Tentu bisa baca di sini, this family sold their house and put it all on Bitcoin at $900 a coin. Jadi mereka beli Bitcoin pada saat harga Bitcoin itu cuman sekitar $900. Dihantam pakai uang hasil penjualan rumah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah portofolionya meledak. Sekarang mereka menjadi keluarga yang sangat kaya dan the rest is history ya, man. Dan ini juga hal yang dilakukan oleh Kak Meiblora di sini. Satu keluarganya semuanya menghasilkan uang dan juga digunakan untuk nabungnya di Bitcoin. Jadi aku nggak akan kaget lagi kalau misalnya nanti di tahun 2030, tahun 2035, 2040, asetnya itu bisa menjadi sangat banyak. Jadi semangat terus buat teman-teman semua yang sedang berusaha untuk nge-stack sebanyak mungkin Bitcoinnya. Nah, berikutnya ini mungkin yang terakhir aja supaya videonya nggak kepanjangan ya. Dari Kak Evan Kelvin di sini, Indonesia masih jauh, regulasi masih harus dibentuk dulu, kata titik-titik-titik. Tapi di sini yang aku bahas adalah seputar apakah Indonesia bakal membeli Bitcoin atau enggak. Nah, sebenarnya kita masih belum tahu apakah kita bisa bakal berinvestasi di Bitcoin juga menggunakan sebagian dana dari Dantara digunakan untuk hantam di Bitcoin. Tapi di sini kita bakal coba melakukan perhitungan sederhana aja, teman. Kalau Dantara itu kan dananya itu sebanyak 900 billion USD atau sekitar kalau nggak salah sekitar 14.000 triliun sekian. Nah, kita di sini ngomong aja katakan dipakai cuma 1% atau misalnya lebih mudah menggunakan 2% dari keseluruhan dananya, 2% dari porto digunakan untuk membeli Bitcoin. Artinya yang bakal digunakan berapa? Yang bakal digunakan Danantara itu sekitar 18B atau 18 miliar USD. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 18 miliar USD kita bagikan dengan harga Bitcoin saat ini. Katakan Bitcoin kan lagi deket-deket dengan all time high-nya 107.000. Nah, di sini jawabannya adalah 168.000 sekian. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 2% dana dari Danantara aja, Indonesia bisa mendapatkan sekitar 168.000 Bitcoin. Dimana kalau misalnya kita lihat posisi tersebut, posisi itu kalau dibandingkan dengan negara-negara dunia yang udah mulai stack Bitcoin, atau at least punya Bitcoin di reserve mereka, kita bakal ada di posisi nomor 3. Dan itu udah luar biasa banget ya, teman. Kita bakal bersanding dengan US yang punya sekitar hampir 200.000 Bitcoin, Cina punya 190.000, dan kita, Indonesia, bisa berada di nomor 3 dengan 160.000 Bitcoin. Menurut aku, kalau misal sampai itu terjadi, itu di tahun 2035, 2040, kita bisa menjadi salah satu negara yang sangat kaya juga. Dan bisa-bisa rakyatnya menjadi sangat sejahtera ya, teman. Bahkan di sini teman-teman juga bisa lihat ada negara-negara kecil yang dari waktu ke waktu membeli Bitcoin dan sekarang mereka udah menjadi sangat sejahtera. Contohnya seperti Bhutan dan El Salvador. Beberapa hari yang lalu presidennya El Salvador, Nayib Bukele, baru ngepost ya, teman. Mereka pamer profit berapa banyak uang yang mereka dapatkan dari hasil investasinya di Bitcoin. Tapi apakah negara kita juga bakal mengikuti langkah tersebut? Yaitu sepenuhnya kita serahkan aja kepada pemerintah dan kita tunggu aja perkembangannya. Tapi aku cukup penasaran banget dengan perkembangan yang satu ini, teman. Kita doain aja semoga Indonesia juga bisa ada di top list government atau negara yang megang Bitcoin. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, pastikan kamu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari aku. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!